Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Dewi Wahyundaru, selaku pengampu mata kuliah auditing pengantar serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Aulia Irviana Langgundi dari Fakultas Ekonomi, Program Studi D3 Akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai audit laporan keuangan dan tanggung jawab auditor. Sebelum memasuki ke pembahasan kita, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu auditor, audit, dan audit keuangan. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu definisi audit. Definisi audit menurut PSAK atau Standar Audit Keuangan, audit merupakan suatu proses evaluasi sistematik atas laporan keuangan dari suatu entitas yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dari laporan tersebut, dan hasil akhirnya diberikan kepada yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu definisi auditor. Auditor adalah akuntansi publik yang memberikan jasa untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji. Kemudian definisi audit keuangan. Penilaian atau evaluasi atas suatu entitas yaitu organisasi, perusahaan, atau lembaga sehingga menghasilkan pendapat atau opini yang independen dari pihak ketiga tentang laporan keuangan yang akurat, lengkap, relevan, wajar, dan pastinya sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang berlaku. Kemudian tujuan audit keuangan yaitu untuk mendapatkan pihak dengan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan, organisasi, dan lembaga disusun melalui prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Berikut manfaat audit keuangan. Manfaat audit keuangan dibuat program audit yaitu agar dapat membantu dalam pelaksanaan pemeriksaan, pengumpulan bukti, dan autentikasi sehingga membantu dan mendukung dalam pemberian pendapatan laporan akuntan, atau dengan kata lain dapat membantu dalam perencanaan pekerjaan pemeriksaan, pengawasan, dan pengendalian pemeriksaan akuntan. Selain itu, program audit keuangan juga bermanfaat untuk membantu auditor dalam pemberian pemerintahan kepada sistem mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Selanjutnya adalah prosedur atau tahapan-tahapan audit keuangan dalam melakukan proses audit keuangan. Sebuah lembaga maupun perusahaan besar pastinya ada prosedur yang harus dilakukan dan ditaati dengan benar. Dengan begitu, kegiatan audit bisa berjalan dengan lancar. Berikut ini merupakan prosedur yang dilakukan oleh seorang auditor. Tahap pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit. Hal pertama yang dilakukan adalah merencanakan kegiatan audit laporan keuangan tentunya. Pada proses perencanaan, seorang auditor harus mengerti dan paham mengenai objek yang akan diperiksa. Dengan begitu, proses audit yang telah disusun sedemikian rupa bisa berjalan dengan lancar dan efektif. Tahap yang kedua, dengan melakukan uji pengendalian dan uji substantif. Tahapan selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan laporan keuangan dengan melaksanakan uji pengendalian serta uji substantif atas transaksi. Auditor akan mengurangi lingkup pemeriksaan beberapa tempat ketika laporan keuangan kurang akurat dan tidak disertai dengan bukti audit. Dalam tahap ini, auditor harus melakukan uji terhadap efektivitas pengendalian akurasi informasi dalam laporan keuangan. Selain itu, auditor juga harus melakukan penilaian atas pencatatan berbagai transaksi oleh klien serta memverifikasi nilai moneter terhadap berbagai transaksi tersebut. Verifikasi inilah yang disebut dengan uji substantif atas transaksi. Kemudian tahap yang ketiga, dengan menerapkan prosedur
analitas, dan uji rinci saldo. Dalam melakukan sebuah audit, maka akan terjadi perbandingan antara saldo akun dengan data yang disajikan. Kemudian tahap terakhir, yaitu melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan hasil audit. Melengkapi prosedur audit sangatlah penting. Hal ini bertujuan untuk menghubungkan semua informasi yang diperoleh untuk mendapatkan suatu kesimpulan secara menyeluruh, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipresentasikan secara wajar. Unsur-unsur keuangan meliputi yang pertama, yaitu ada segmen laporan keuangan. Yang kedua, pengendalian intern mengenai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, ada pengendalian atau pengawasan intern atas penyusunan laporan keuangan, atas pengamanan aktivitas. Dan yang keempat, ada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dugaan kecurangan. Tanggung jawab auditor atau angkutan publik menurut standar auditing seksi 110 adalah bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Selanjutnya ialah jenis-jenis auditor keuangan. Jenis-jenis auditor keuangan ada 3. Yang pertama ada auditor pemerintahan. Auditor pemerintahan sendiri mempunyai tugas untuk melakukan audit pada lembaga atau instansi milik pemerintahan. Yang kedua, auditor independen. Berbeda dengan auditor pemerintahan yang melakukan audit pada instansi pemerintahan, maka auditor independen justru melakukan fungsinya pada perusahaan terbuka, mulai dari perusahaan go publik, perusahaan besar, hingga perusahaan kecil, maupun organisasi tanpa laba. Fungsi dari pengeditan oleh auditor ini menjadikan sebuah bentuk pertanggungjawaban dari lembaga pada sektor yang ada maupun untuk menunjukkan akuntabilitasnya. Yang ketiga, ada audit intern. Apabila audit pemerintahan bekerja untuk instansi pemerintahan dan audit independen untuk perusahaan terbuka, maka audit intern dikhususkan untuk membantu manajemen perusahaan tempat di mana manajemen tersebut bekerja. Hal ini tentunya menjadi keuntungan tersendiri bagi suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis opini atau pendapat audit. Yang pertama, opini audit wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu laporan keuangan disajikan lengkap. Yang kedua, bukti audit yang dibutuhkan sesuai dan lengkap. Yang ketiga, standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja. Yang keempat, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan juga dengan secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Yang terakhir, tidak terdapat ketidakpastian tentang perkembangan di masa yang mendatang. Yang kedua, ada opini audit wajar dengan pengecualian. Opini audit wajar dengan pengecualian diberikan oleh auditor apabila setelah melakukan pemeriksaan ditemukan beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, tidak mencukupinya bukti yang sifatnya kompeten atau karena pihak manajemen perusahaan membatasi ruang lingkup kewenangan audit secara sengaja. Kemudian ditemukannya penyimpangan-penyimpangan dari standar, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang telah berlaku secara umum di dalam laporan yang disusun pihak manajemen. Laporan ini memiliki dampak yang cukup material terhadap tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan yang disajikan. Selanjutnya, opini audit tidak wajar. Opini ini umumnya diberikan oleh auditor ketika menemukan bahwa laporan keuangan yang disajikan ternyata tidak sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku secara umum atau standar akuntansi keuangan yang berlaku. Yang keempat, ada opini audit tidak memberikan pendapat. Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah yang pertama, pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit, kemudian auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya. Yang terakhir adalah opini wajar tanpa pengecualian. Dengan paragraf penjelas opini yang terdapat tambahan kalimat penjelas dari paragraf dalam laporan berstandar sesuai dengan standar profesional akuntan. Keadaan-keadaan yang mengharuskan auditor menambahkan kalimat penjelas tersebut adalah yang pertama, pendapat auditor yang sebagian pendapatnya didasarkan atas laporan audit lainnya. Yang kedua, hindari laporan keuangan yang menyesatkan sebab adanya keadaan tertentu yang sifatnya luar biasa. Dan yang ketiga, laporan keuangan ternyata memiliki format yang berbeda dari pedoman yang ada dalam prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang laporan keuangan dan tanggung jawab sebagai seorang auditor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.